Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat ya. Selalu semangat. Hari ini kita memasuki minggu ke-6. 2 minggu menjelang ujian setengah semester. Nah, semoga teman-teman semua tetap rajin ya belajar kuliahnya, mengulang mata kuliahnya. Karena tidak terasa sebentar lagi kita akan menunggu ujian tengah semester. Sebelum mulai mendengarkan video pembelajaran ini, silahkan semuanya berdoa semoga dapat mudah dipahami, ilmunya bermanfaat. Juga mungkin semoga corona ini cepat berhenti, kita bisa aktivitas lagi sama-sama di kampus. Silahkan. Nah, sudah selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai unit, kursus, dan hotspot. Jadi kalau kemarin kita kan belajar nih ada membuat distribusi frekuensi, kita hitung pusat datanya di mana, letak datanya di mana, kemudian penyimpangannya bagaimana, gitu. Nah hari ini kita akan masih berkaitan, nanti ada unit dan kurtosis. Nah yang mana ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu. Jadi ada hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Yang mana nanti dia akan membentuk kurva. Kurva inilah yang akan kita bahas dalam unit dan kurtosis. Jadi kalau ketiga nilainya, yaitu artinya median, modus, dan rata-rata hitungnya ini nilainya hampir sama, maka nanti kurvanya itu akan mendekati unitnya. Nanti setelah ini kita lihat. Tapi ketika di sini ya, terlihat paling tinggi itu rata-rata. Nilai median itu lebih kecil dari rata-rata, nilai modus itu paling kecil. Maka kurvanya akan miring ke kanan. Sebaliknya, kalau dibalik, modusnya yang paling tinggi, maka kurvanya akan miring ke kiri. Kurvanya gimana? Kurvanya seperti ini. Nah ini kalau sama, jadi datanya itu bisa kita bentuk, ini namanya bentuknya kurva, jadi serata. Nah ini adalah nilai ini, sama dia, rata-ratanya, median, dan modusnya. Nah ini nanti adalah data terendahnya, ini adalah data tertingginya. Jadi kalau kita tarik, terus kayak dibikin model kurva atau gini gitu, nah ini cantik. Ini kurang. Lalu tadi yang kedua, kita lihat di sini modusnya nilainya lebih tinggi. Jadi misalnya modusnya itu kan nilai paling banyak muncul. Ini tuh frekuensi. Nah, ini misalnya modusnya di sini. Modusnya paling kecil. Modus kan data paling banyak, tapi nilainya tadi lebih kecil. Ini paling kecil. Yang paling besar nilai. Ada yang namanya miring negatif. Ini tadi yang kita bahas ketentuannya. Miring positif ini dia landai ke kanan. Miring positif. Jadi yang sebelah kanan ini kalau kita bilang ekor dia lebih panjang. Yang kiri. Sedangkan kalau dia miring negatif landainya ke kiri.
Yang kiri ekornya lebih panjang daripada yang kanan. Kan pendek nih. Nah, ini kan panjang lebar. Selain secara visual, secara gambar kita bisa hitung rumusnya. Nah ini ya, lambangnya adalah A3. A3 sama dengan, kita ada dua rumusnya. Namanya adalah koefisien kemiringan Pearson. Nah ini yang pertama rumusnya itu adalah, kalau kita pakainya median, jadi rumusnya 3 dikali X kurang median dibagi S. S-nya ini adalah ya ragam. Kalau pakai batunya modus, di sini adalah X bar dikurang modus dibagi S. Jadi misalnya kita punya data ini, yang pertama kali harus kita hitung adalah cari X barnya. Nah kemudian paling mudah sebenarnya pakai rumus yang modus, karena modus tidak perlu dihitung, kita tinggal cari data paling banyak yang mana. Misalnya ini modusnya 7, lalu kita masukkan ke rumus 3 sama dengan X bar dikurang modus dibagi S. Nah berarti kita harus cari dulu S-nya. S-nya itu adalah ukuran penyimpangannya. Ternyata S-nya itu adalah segini. Ini anggaplah sudah dikasih tahu di soal, kita tidak perlu cari. Jadi kita bangsukan X barnya 6,55, ininya 7, ini dikurang, baru hasilnya dibagi 8, dapat hasilnya gini. Jadi ketika dia hasilnya negatif, artinya dia miring negatif atau landai ke kiri. Dengan kata lain, data mengumpul di atas rata-rata. Tapi kalau hasilnya positif, nanti berarti dia miring positif, landai ke kanan. Pakai rumus ini bisa kita hitung dulu mediannya. Mediannya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, datanya ada 11. Berarti ini ada 5 data. Ini ada ini 5 data ya. Ini juga 5 data. Jadi mengumpulkan itu pas 7. Nah, jadi rumusnya adalah kita tulis 3 kali X barnya 6,55 1,50. Hasilnya berapa? Nanti kan ini sekitar ini juga nanti akan negatif sehingga didapatkan dengan sama. Hasilnya mungkin tidak persis sama, tapi dia sama-sama tandanya sama. Lihat ya, kalau ini saya hitung hasilnya negatif 0,9. Angkanya mungkin beda, tapi tandanya sama, sama-sama negatif. Ingat ya, angkanya boleh beda, tapi tandanya sama. Nah, kita lihat lagi. Misalnya nih ada frekuensi rata hasilnya 45, mediannya 47, notnya 49, simpangan batunya ini. Kita masukkan pakai rumus 1. X barnya 45, 45 kurang 49 pakai modus dibagi 3,5 simpangan batunya. Dapatnya hasilnya ini. Kemudian yang kedua, kali 3 kali 45 dikurang 47. Nah ini pakai yang median. Hasilnya ini. Beda, tapi sama-sama negatif. Nah, karena tandanya sama-sama negatif, artinya dia mungkin negatif. Selain kemiringan, kita ada lagi namanya ukuran peruncingan atau kurtosis. Di sini mengukur derajat peruncingan sebuah sebaran. Pada kondisi ini ada bisa jadi dua buah sebaran memiliki nilai rata-rata yang sama, tapi dia runcingnya berbeda. Contohnya, rumusnya dulu.
Di sini rumusnya adalah A4 ya, lambangnya. Sama dengan setengah kali kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi dengan persentil 90 kurang persentil 10. Jadi kita harus tahu dulu semua 4 ini. Kalau misalnya tidak ada di mana, kita harus cari dulu. Nah, makanya dibilang masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tidak bisa mencarinya, maka nanti di sini juga salah. Salah kuartilnya, salah di sini. Jadi harus diingat-ingat lagi ya cara menghitung yang minggu lalu. Bisa jadi diberitahu pada soal, tapi mungkin juga tidak. Nah, contohnya ini, kriterianya ada 3, namanya leptokurtis, dan latikurtis. Leptokurtis yang nomor 1, itu kalau hasilnya kita dapat A4-nya lebih besar dari 0,263. Atau kalau dia sama, namanya kurva normal, ini mesokurtis. Ini adalah sebenarnya yang paling ideal, karena bentuknya cantik, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan sebaran kecil dan tekanannya itu juga kecil. Yang terakhir itu ada namanya statikurtis, kalau nilainya kurang dari 0,263. 0,263 datangnya dari mana? Itu adalah rumus ya, sudah ketentuan. Jadi sudah dihitung oleh orang-orang dulu yang akan dijadikan nilai acuan. Jadi tidak perlu dipikirkan lagi datangnya dari mana. Nah, yang kedua, di sini coba kita hitung. Misalnya kita punya kuartil 1-nya 5, kuartil 3-nya 8, persentase 10-nya 4,2, dan persentase 90-nya 8,8. Ya udah tinggal kita masukkan ke rumus, karena di sini kita sudah mengetahui semuanya. Jadi kita tidak perlu cari lagi. Kuartil 3-nya ini 8, nanti 8 kurang 5 itu 3, 3 bagi 2 itu 1,5. Yang bawah 8,8 kurang 4,2 itu 4,6, dapat hasilnya ini. Nah, ini kita bandingkan, kita lihat di yang di sini, dia masuknya lebih besar atau kurang dari atau sama dengan. Nah, ternyata dia lebih besar daripada 0,263. Artinya, model kurvanya itu adalah runcing leptokurtis. Oke, sudah selesai. Selanjutnya ada yang namanya box plot. Nah, box plot ini atau dikenal juga dengan nama diagram box image curve, atau ada juga namanya diagram kotak garis. Nah, bentuknya itu kotak berunjuk sangkar. Di sini menampilkan statistik deskriptif. Jadi bisa kita gambarkan, yaitu nanti ada nilai observasi terkecil, yaitu nilai datanya, data terendahnya yang mana. Kemudian nanti dia akan menampilkan kuartilnya, kuartil 1, kuartil memotong 25% data, kemudian kuartil 2, kuartil 3, dan juga nanti menunjukkan nilai observasi yang terbesar. Nah, gunanya apa? Digunakan untuk melihat distribusi data, yaitu melihat ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran, melihat bentuk data, melihat adanya data outlier. Data outlier ini adalah data yang sentilan, atau data yang nilainya jauh berbeda di antara data yang lain. Nah, atau juga kalau dulu-dulu kita bilang itu nilai ekstrim, yang kemudian sebagai alat pembandingan sebaran dua kelompok data atau lebih. Nah, ini adalah bentuk box plotnya.
nanti datanya genap, berarti di tengah-tengahnya itu antara ini kuartil 1, ini kuartil 1, nah ini kuartil 2, ini kuartil 2, ini kuartil 3, ini kuartil 3. Nah, jadinya di sini kuartil satunya itu 0,606 tambah 0,606 bagi 2. Hasilnya 0,606. Sama ya. Kemudian yang kedua, kuartil 2-nya itu karena nilainya di tengah-tengah, jadi kita tambahkan bagi 2. 0,628 ditambah 0,654 dibagi 2, hasilnya 0,641. Sama dengan yang kuartil 3. Maaf. Kita tambahkan 0,672 ditambah 0,69 dibagi 2. Hasilnya 0,681. Setelah kita dapat kuartil, kita hitung jangkauan antar kuartil. Ingat rumusnya adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nih, dapatnya ini. Selanjutnya yang ketiga itu adalah PDA atau pagar dalam atas dan pagar dalam bawah. Rumusnya ini kuartil 3 ditambah 1,5 IQR atau ini saya lupa kemarin misalnya JAK ya, jangkauan antar kuartil. Nah, jadi kuartil 3-nya ini yang 1,5 dari rumus IPR-nya itu 0,075. Dapat hasilnya ini. Kemudian ini yang pagar dalam bawahnya. Sudah, yang nomor 3 bisa ya. Jadi yang rumusnya itu sebenarnya sama, mirip. Yang satu pakai kuartil 3, satu pakai kuartil 1. Yang ini ditambah dan yang satunya dikurang. Kemudian kita akan mencari pencilan, yaitu adalah nilai data-data yang menyimpang dari sekumpulan data atau pengamatan yang tidak mengikuti sebarannya dan terletak jauh dari pusat datanya. Nah, kita akan lihat apakah ada data yang kurang dari PDB atau apakah ada data yang kurang dari PDA. Kalau dia yang ini namanya outlier bawah, sedangkan jika dia lebih dari PDA namanya outlier atas. Ternyata yang di bawah kita lihat dari data ini, apakah ada yang kecil dari 0,4935? Kita lihat, oh tidak ada, karena ternyata data paling kecilnya itu 0,553, lebih besar daripada 0,4935. Lalu dicek, apakah ada data yang lebih besar dari pagar dalam atas, yaitu lebih besar dari 0,7935, kita cek. 0,7935. Oh, ternyata ada dua buah data yang besar daripada 0,7935. Jadi kita asumsikan terdapat dua buah pencilan, yaitu 0,844 dan 0,933. Lalu kita tinggal gambarkan. Nah, ini kuartil 2-nya di sini. Tarik garis. Kuartil 1-nya, kuartil 2-nya. Kuartil 3-nya. Lalu kita tambahkan data minimum. Ini dari yang garis. Ini kan tadi kuartil 1 ya ini. Baru kita tarik garis sampai ke nilai minimum. Kalau ini tarik garis sampai nilai maksimum sebelum pencilan. Jadi kalau dia ada pencilan, nariknya sampai sebelum pencilan aja. Oke? Nah, baru kita kasih titik ini pencilannya. Nah, di sini. Nah, jadilah nanti dia seperti ini. Nah, jadi sebenarnya bentuk paling ideal itu adalah ketika nilai kuartil 2-nya itu tepat membagi kiri kanannya itu sama besar. Kalau ini tadi kan jaraknya beda nih, berarti dia datanya tidak normal. Nah, kalau kayak gini juga kita bisa asumsikan ada kemiringan data nyambung sama yang tadi skewness. Jadi mungkin dia ini adalah miringnya ke sini. Karena datanya banyak ngumpul di yang sini. Nah, jadi ada namanya positive skewness. Nah, gini, lihat ya tadi kemiringan positif. Ketika bentuknya gini, lebih banyak data yang di sebelah kanannya kuartil 2. Atau median kuartil 2 mendekati kuartil 1. Nah, kebalikannya kalau negatif yang kayak gini, lebih banyak datanya di sini. Jadi yang lebih besar arahnya itu yang di sebelah kirinya kuartil, di sebelah kirinya kuartil 2 atau sebelah kirinya median. Nah, terakhir ada namanya diagram batang daun. Ini adalah salah satu diagram yang juga digunakan untuk menampilkan distribusi dari data kuantitatif yang sudah diurutkan. Namanya kan dahan daun karena memang nanti di diagramnya itu ada dahannya dan ada daunnya. Ingat, daun itu adalah selalu satu digit atau dia ini satuan. Dahannya itu terletak di sebelah kirinya sesuai dengan bagian daunnya. Tujuannya apa? Untuk melihat distribusi dari data. Kemudian yang kedua, melihat ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data. Yang ketiga, melihat adanya data outlier. Dan yang keempat, mendeteksi adanya bimodus atau tidak.
B modus ini maksudnya adalah menilai modusnya itu yang ada banyak, jadi lebih dari satu. Yang kayak kemarin kalau ada yang nanya gimana kalau 7-nya 3, 8-nya 3, nah ini di sini bisa kelihatan nih. Contoh, kita punya data, lalu kita ingat tadi dahan dan daun, jadi kita akan bagi data menjadi dahan dan menjadi daun. Daun itu selalu nilai satuan, jadi kalau 25 berarti daunnya itu 5, 2 itu